Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang gangguan jin, maka gangguan jin itu ada dua, ya. Gangguan jin itu ada dua secara umum. Yang pertama adalah gangguan jin yang menyebabkan orang kesurupan, orang kerasukan jin, ya. Jadi gangguan jin ini menyebabkan orang itu dikuasai oleh jin. Ya, apakah itu hanya sebagian atau secara keseluruhan? Sebagian bisa jadi hanya yang dikuasai hanya mulut dan tingkah lakunya, ya, sementara pendengaran dan penglihatannya masih dia bisa kendalikan. Atau dikuasai secara keseluruhan, dia udah blank, nggak tahu sama sekali apa yang terjadi. Yang dia tahu, ya, tiba-tiba, ya, matanya gelap, kemudian setelah itu tidak tahu apa yang terjadi. Nah, ini kesurupan jin, kerasukan jin, sehingga semuanya dikuasai, ya, apakah ucapannya, tindakannya, ya, apapun juga. Dia sudah tidak tahu, tidak ngerti apa yang terjadi pada waktu itu. Begitu bangun sadar, udah, ya, dia nggak tahu apa-apa. Yang kedua adalah gangguan jin yang menyebabkan orang tidak kesurupan, ya. Gangguan jin ini adalah gangguan jin yang paling banyak dialami oleh orang, yang terjadi pada orang. Dia terkena gangguan jin, ya, tapi dia tidak kesurupan, dan ini disadari, ya, ataupun tidak disadari, ya. Dia bisa mengendalikan pikirannya, bisa mengendalikan penglihatannya, ucapannya, pendengarannya, dan tindakannya. Dia bisa mengendalikan semua. Tapi gangguan jin ini menyebabkan orang, ya, terganggu pikirannya, terganggu pandangannya, terganggu pendengarannya, terganggu ucapannya, tindakannya, ya. Dia sadar, ya, dia sadar, dia menguasai itu semua. Nah, yang perlu kita pahami, yang namanya gangguan jin itu adalah jin mengganggu kita, jin mempengaruhi kita. Jin itu memang sudah tugasnya, memang sudah kerjaannya mengganggu manusia. Karena jin ini adalah pasukan-pasukannya iblis, ya, yang diperintahkan oleh iblis untuk menggoda manusia. Walaupun memang ada juga sebagian jin yang muslim, ya, tapi sebagian kecil. Sebagian besarnya adalah jin kafir dan jin muslim yang fasik, ya. Kalau jin muslim, mereka nggak akan mengganggu, mereka akan tunduk beribadah pada Allah. Biasanya mereka berdiam di masjid, tempat-tempat ibadah, ya. Dan kita sudah paham dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Mereka itu akan menggoda manusia, mengganggu manusia, baik dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Artinya sekeliling kita akan dipengaruhi oleh jin. Kita akan lebih banyak diganggu oleh jin. Setiap waktu, ya, setiap tempat, kapanpun kita akan diganggu oleh jin, oleh setan, ya, kita akan diganggu. Karena memang mereka itu mengganggu kita tujuannya apa?
tujuannya adalah untuk menyimpangkan kita dari jalan kebenaran, untuk menyesatkan kita dari jalan kebenaran, untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Ya. Dibuatlah kita ragu dengan kebenaran, ragu dengan syariat, ragu dengan ayat-ayat Al-Quran, ragu dengan perintah Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang senantiasa membuat bimbang, rasa was-was di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Dibuatlah kita ragu, dibuatlah kita bimbang. Nah itulah akhirnya ya kita tidak punya pegangan, kita bimbang, dan bahkan akan cenderung kepada kemungkaran. Kita akan senang dengan kemungkaran, senang dengan kebatilan, senang dengan kemaksiatan, senang dengan keburukan. Ya, apakah itu pikiran kita, ya, maupun perasaan kita? Pikiran kita dikuasai, ya, dimunculkan pikiran-pikiran yang tidak baik, dimantapkan pikiran-pikiran yang tidak baik. Perasaan kita, perasaan yang tidak baik, perasaan yang negatif. Tindakan kita, perilaku kita, perilaku yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, "Wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, yaitu ayat-ayat Al-Quran, kitab Allah, dari ketentuan Allah, nuqayyid lahu syaitanan, maka akan diadakan baginya syaitan, ya, jin yang menguasai, fahuwa lahu qarin, dan dia akan menjadi teman karibnya, menjadi teman dekatnya. Artinya apa? Ketika pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita bertentangan dengan kebenaran, bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan ayat-ayat Allah, ketentuan Allah, maka pada saat itulah kita akan cenderung kepada keburukan, cenderung kepada kebatilan, cenderung kepada kemungkaran, cenderung kepada kemaksiatan. Pada saat itulah Allah akan adakan baginya syaitan yang menguasainya. Jin akan menguasainya, jin akan mempengaruhinya, jin akan mengendalikannya, dan itu akan menjadi teman dekatnya, teman karibnya. Selalu pikirannya negatif aja, pikirannya selalu maksiat aja, pikirannya selalu yang mungkar aja, jelek aja, perasaannya juga perasaannya tidak baik aja, nuduh orang berbuat jelek, ya, ngomongin orang, ya, atau perbuatan yang tidak baik aja, melakukan aktivitas yang tidak baik. Nah itulah artinya, kalau kita sudah dipenuhi dengan keburukan-keburukan, baik pikiran, perasaan maupun perbuatan kita, berarti kita sudah dikuasai oleh jin, setan. Ya, kita sudah kerasukan jin. Ya, tanpa membuat kita kesurupan. Ya, kita sudah terkena gangguan jin, terkena gangguan setan. Baik kita sadar maupun tidak sadar. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita berhati-hati dari gangguan jin ini,
selagi kita masih hidup, selagi nyawa kita masih ada, maka pasti kita akan diganggu jin. Kita harus dekat sama Allah. Dalam ayat tadi, mereka mengganggu kita dari depan, mengganggu kita dari belakang, mengganggu kita dari kanan dan dari kiri kita. Semuanya sekeliling kita. Tempat hanya satu yang tidak sanggup mereka mengganggu kita adalah lewat atas. Lewat atas kita. Artinya apa? Kita harus dekat sama Allah. Kita harus menjalin hubungan yang kuat, yang mantap dengan Allah agar kita tidak diganggu oleh mereka. Ya, oleh karena itu mari kita perkuat hubungan kita dengan Allah, perkuat aktivitas kita, ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.